Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila, kembali lagi bersama saya Hasyika Nabila dalam Podcalit, podcast edukasi literasi D3 Perpustakaan Fisip Unila. Dan saat ini Sobat Unila pasti sadar ya kalau misalnya perkembangan teknologi semakin maju, banyak sekali hal-hal yang memang mempengaruhi teknologi tersebut. Banyak juga muncul kemudahan dalam kehidupan kita. Contohnya ada namanya artificial intelligence. Mungkin Sobat Unila juga sering mendengar terkait hal tersebut ya. Karena itu saat ini Hasyika dan Podcalit akan membawakan satu tema mengenai implementasi artificial intelligence, inovasi Ask a Librarian in Perpustakaan. Nah, di sini Hasyika nggak sendirian nih Sobat Unila, karena Hasyika akan ditemani oleh dosen yang cantik, Masya Allah. Ini ada Miss Arlina Esos MA. Arnila Esos MA. Arnila Purnamayanti Esos MA. Oke, Miss Arnila ya panggilannya Miss ya. Oke, Miss ini merupakan dosen D3 Perpustakaan Fisip Unila ya Miss? Betul sekali. Oke, baik Miss, jadi kita akan ngobrol sedikit nih Miss tentang inovasi Ask a Librarian di perpustakaan. Oke Miss, mungkin Miss boleh jelasin apa sebenarnya inovasi Ask a Librarian itu Miss? Oke, baik. Terima kasih. Tadi Mbak siapa? Hasyika. Oh, Mbak Hasyika. Iya, Mbak Hasyika. Jadi ketika kita berbicara tentang artificial intelligence itu kan sangat luas sekali ya, luas dan kompleks, dan ini juga sebenarnya sudah ada sejak lama gitu. Cuman untuk saat ini kembali booming ya dengan adanya aplikasi-aplikasi tertentu seperti ChatGPT dan lain sebagainya itu ya. Nah, sebenarnya di sini untuk di perpustakaan itu sendiri ya AI ini ya, kalau disingkat AI ya, sudah ada dan sudah diterapkan dalam bentuk aplikasi tertentu gitu. Nah, hanya saja memang untuk perkembangannya sendiri ini menyesuaikan dengan zaman gitu. Nah, di sini yang akan kita kulik itu adalah terkait dengan Ask a Librarian itu sendiri. Apa sih Ask a Librarian itu sendiri? Jadi ini sejenis, kalau di Indonesia kan ini adalah tanya pustakawan ya, tanya pustakawan. Nah, di sini merupakan salah satu fitur ya, fitur khususnya untuk digital library atau perpustakaan digital ya, dalam memudahkan layanan informasi kepada pemustaka ya. Nah, di sini Ask a Librarian itu sendiri mencakup tentang informasi-informasi terkait dengan koleksi bahan pustaka, kemudian ada juga literatur dengan kajian tertentu ya, bisa juga terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah penelitian. Oke. Ya, jadi selain koleksi, kemudian juga kajian-kajian literatur tertentu tadi, tentunya juga yang mendukung informasi-informasi ya terkait dengan suatu penelitian yang istilahnya fenomena-fenomena yang ada terjadi saat ini. Cuman memang pada implementasinya Ask a Librarian itu sendiri masih bersifat masih awal gitu, masih bersifat awal, belum terlalu dalam. Artinya kalau belum terlalu dalam itu perlu adanya pengembangan lebih lanjut. Dalam artian seperti ini, Ask a Librarian itu sendiri kan tanya pustakawan ya, berarti kita akan menanyakan suatu informasi yang lebih mendalam gitu. It's okay jika pemustaka itu hanya berbicara, hanya mengakses atau menanyakan tentang koleksi, itu bisa langsung terjawab sesuai dengan keyword yang sudah dituliskan ya di dalam fitur itu. Cuman ketika kita untuk layanan referensi yang lebih dalam lagi, kajian literatur lebih dalam lagi, nah ini harus disesuaikan dengan substansinya juga gitu. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kolaborasi. Jadi perlu kolaborasi antara pustakawan itu sendiri, kemudian juga pakar-pakar lain dalam bidang data, AI itu sendiri ya, sehingga pertanyaan yang spesifik itu bisa
terjawab melalui fitur itu gitu loh. Jadi pemustaka itu merasa puas gitu dengan adanya fitur as a librarian itu sendiri. Baik, berarti Sobat Unila ini satu inovasi yang cukup baru ya sekarang Miss ya. Dan ini udah bisa diterapkan di beberapa universitas sudah ada Miss. Iya, yang jelas untuk implementasinya itu sendiri itu sudah ada di perpustakaan ITS ya. ITS itu sudah menerapkan yang namanya as a librarian. Cuman harapannya setiap perpustakaan, nggak hanya perpustakaan perguruan tinggi ya, tapi juga perpustakaan umum daerah gitu ya, itu sudah juga mengimplementasikan atau membuat inovasi perpustakaan digital yang memiliki fitur as a librarian. Wah, ini menarik sekali ya Sobat Unila, karena ternyata ini semacam search engine ya berarti Miss ya? Search engine yang ada di perpustakaan digital gitu nanti kemudian, walaupun memang masih dalam tahap perkembangan dan butuhkan banyak support dari pihak lain ya Miss. Tapi sebenarnya kalau untuk siapa yang bisa mengakses berarti semua orang itu ya Miss ya, karena dia ada di dalam web. Ya, betul sekali. Jadi untuk siapa saja yang mengakses itu siapa saja yang memiliki link website ya pastinya ya, mengakses perpustakaan digital, dan tentunya nanti diharapkan sifatnya juga user friendly, jadi bisa langsung kelihatan gitu, nggak mencari-cari di mana ini fiturnya gitu. Dan juga harus ada sosialisasi juga gitu, bahwa memang ada fitur as a librarian yang mampu untuk memudahkan pemustaka dalam mengakses informasi. Wah, ini semakin majunya perkembangan zaman, semakin mudah juga ya Miss untuk kita mencari di perpustakaan digital. Karena biasanya kita juga kesulitan ya Miss ketika mencari apa kira-kira keyword yang pas atau yang lebih spesifik ya kan. Berarti spesifik ini akan sangat membantu ya Miss dalam as a librarian itu tersendiri gitu Sobat Unila. Terus mungkin Miss, kira-kira kalau untuk cara mengaksesnya berarti kita hanya perlu mengetikkan apa yang kita cari dalam keyword tersebut ya Miss? Iya, jadi untuk mengaksesnya itu karena ini tadi fitur ya, seperti layanan chat online gitu ya, kita langsung ketikkan saja gitu apa yang kita butuhkan. Nanti kan sistem itu kan otomatis menjawab pertanyaan si pemustaka itu sendiri. Oke, kalau untuk di Unila sendiri Miss, apakah sedang dalam tahap perkembangan atau emang sudah ada belum Miss? Kalau di perpustakaan Unila sebenarnya sudah ada digital library, cuman untuk pengembangan inovasi dari as a librarian itu sendiri masih belum gitu. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan pihak UPT Universitas Lampung ya, perpustakaan Universitas Lampung untuk mengembangkan inovasi tersebut, karena melihat perkembangan teknologi saat ini gitu ya, dan kita harus mampu beradaptasi juga gitu, betul. Agar kita tidak tertinggal gitu terkait dengan teknologi. Baik Miss, lalu kira-kira tantangan dan peluang tentang adanya inovasi AI ini apa Miss? Kalau tantangan ya, tantangan sih tadi ya, karena ini kan membutuhkan support ya, kolaborasi dari pihak-pihak expert ya, mulai dari pustakawan itu sendiri dan pihak internal ya, kemudian juga ada expert di bidang AI itu sendiri pastinya, dan expert di bidang data gitu ya. Kita harus sekarang kalau nggak kolaborasi kan ini ya apa namanya istilahnya tuh biar maksimal gitu ya, suatu tim kerja kegiatan. Oke, berarti memang sangat berpeluang besar karena mungkin sudah banyak ya misalnya yang sekarang paham mengenai teknologi kan, kemudian tadi ya kalau untuk peluang sih ini sangat bagus sekali gitu kan. Yang pertama karena kita melihat pemustaka saat ini itu sudah generasi milenial ya, bahkan sudah ada sebutan-sebutan generasi sandwich gitu ya, strawberry itu apalah gitu ya. Nah itu kan artinya sebenarnya pada intinya mereka kan sudah ketika lahir itu sudah dikenalkan dengan yang namanya gadget gitu. Nah dengan adanya digital library ini itu merupakan suatu peluang sekali gitu untuk mereka bisa mengakses informasi melalui gadget mereka.
Wah, luar biasa ini sebuah informasi terbaru ya untuk seorang pustakawan, ternyata juga bisa mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini ya Miss. Kita harus belajar untuk terus beradaptasi bersama dengan perkembangan teknologi, dan semoga kita bisa jadi orang yang juga berpartisipasi secara langsung ya Miss atas perkembangan teknologi ini. Iya, benar sekali. Benar. Jadi teknologi itu dibuat untuk memudahkan dan memiliki manfaat bagi orang lain. Benar sekali. Baik Miss, terima kasih banyak ya Miss atas informasinya, ini sangat unik ya Miss. Kita bahkan baru tahu, oh ternyata AI itu sekarang bisa digunakan di mana saja ya. Tidak terbatas hanya pada ChatGPT, atau bahkan juga perpustakaan itu udah mulai menginovasikannya juga. Baik, terima kasih Miss. Baik, terima kasih. Oke Sobat Unila, itu tadi penjelasan secara langsung mengenai inovasi Ask a Librarian Perpustakawan bersama Miss Arnila. Wah, ini juga mungkin bisa jadi suatu pandangan baru untuk kalian untuk coba bagaimana sih cara penerapannya atau mencari lebih tahu mengenai inovasi Ask a Librarian ini. Semoga kedepannya juga akan selalu terus berkembang ya Miss ya, dan peluang tantangannya juga akan bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita juga membutuhkan banyaknya kolaborasi dari berbagai pihak untuk memaksimalkan adanya inovasi ini. Ya, betul sekali. Baik, Sobat Unila, itu tadi perbincangan yang menarik bersama Miss Arnila. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik. Saya Hasyika Nabila, pamit undur diri dan sampai jumpa Sobat Unila.